Assalamualaikum anak-anak, selalu sehat kan? Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu reproduksi pada hewan. Kita mulai dengan reproduksi hewan vertebrata atau bertulang belakang secara seksual melalui dua cara, yaitu dengan fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal, peleburan sperma dan ovum di luar tubuh induk betina, contohnya fishes seperti ikan dan amfibi seperti katak. Sedangkan yang internalnya di dalam tubuh induk betina, contohnya ada reptil, apes. Apa sih fertilisasi internal? Yaitu proses bertemunya sperma dengan sel telur di dalam tubuh hewan betina. Sel kelamin jantannya dimasukkan ke dalam alat kelamin induk betina. Contoh hewannya ini yaitu seperti ada burung, reptil, dan mamalia. Kita lanjut ke fertilisasi eksternal. Di sini proses pembuahan yang terjadi pada beberapa organisme di luar tubuh induk betina. Contohnya ikan dan katak. Jadi sperma mereka dan sel telur itu bertemu di luar tubuh induk hewan betina. Cara perkembangbiakan hewan ada 3. Vivipar beranak, contohnya kucing, sapi, kambing. Ovipar bertelur, contohnya ayam, bebek. Sedangkan ovovivipar bertelur dan beranak, contohnya kadal dan ular. Reproduksi generatif pada hewan. Hewan jantan berupa testis, vas deferens, penis. Hewan betina berupa ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Reproduksi hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Secara aseksualnya berupa membentuk tunas, contohnya hidra, fragmentasi planaria, regenerasi bintang laut. Partenogenesis adalah contohnya kutu buku, kutu air, dan lebah. Sedangkan secara seksualnya terjadi pembuahan. Ini contoh hidra yang berkembang biak dengan cara bertunas. Dari nomor 1 itu ada tunas kecil, makin besar nomor 2 dan nomor 3, kemudian nomor 4 dia bisa melepaskan sendiri tunasnya sehingga menjadi individu baru. Yang berikutnya fragmentasi, contoh hewannya yaitu planaria. Nah, di sini planaria bisa memotong-motong tubuhnya untuk menghasilkan beberapa individu baru, sehingga planaria ini merupakan hewan yang dapat dimodifikasi. Selanjutnya, partenogenesis merupakan proses pembentukan individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini terjadi pada lebah. Selanjutnya, teknologi reproduksi tumbuhan. Ada hidroponik, mutasi, vertikultur, kultur jaringan, aeroponik, dan rekayasa genetika. Ini contoh hasil reproduksi pada tumbuhan. Selanjutnya kita ke teknologi reproduksi hewan. Ada kawin silang, yaitu mengawinkan dua makhluk hidup yang berbeda tetapi masih satu spesies. Nah, kamu lihat gambarnya ya. Yang kedua ada cloning, penggabungan sel telur yang telah dibuang intinya dengan sel tubuh somatik, contohnya domba doli. Yang ketiga, inseminasi buatan, yaitu pemasukan sperma ke dalam rahim induk betina menggunakan alat khusus, contohnya jarum suntik. Nah, lihat ya seperti yang ada pada gambar. Kemudian bayi tabung, ini penggabungan sperma dan ovum dalam tabung. Sekian ya penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.